Halo Bapak dan Ibu pendidik, selamat datang. Hari ini kita akan bedah bareng-bareng panduan resmi kokurikuler untuk tahun 2025. Kita akan ubah dokumen kebijakan ini jadi sesuatu yang lebih praktis, sebuah rencana aksi yang bisa langsung diterapkan di sekolah kita masing-masing. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling mendasar ya. Pertanyaan yang mungkin sering ada di benak kita semua sebagai guru, gimana sih caranya bikin pelajaran di kelas itu nggak cuma jadi teori, tapi benar-benar nyambung dan terasa relevan buat anak-anak di dunia nyata. Nah, ini dia jantung dari pembahasan kita. Untuk menjawab pertanyaan besar tadi, kita akan membedahnya jadi 5 bagian utama. Kita akan mulai dari yang paling dasar dulu ya. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kokurikuler itu? Jadi kalau kita dengar kata kokurikuler, apa sih yang sebenarnya dimaksud oleh Kemendikbud? Apa bedanya dengan ekstrakurikuler yang sudah jauh lebih kita kenal? Yuk kita lihat definisi resminya. Nah, perhatikan baik-baik definisinya. Kata kuncinya ada di penguatan, pendalaman, dan pengayaan kegiatan intrakurikuler. Artinya, ini bukan sekedar kegiatan tambahan loh. Kokurikuler itu adalah bagian integral dari pembelajaran. Anggap saja ini semacam jembatan yang menghubungkan apa yang dipelajari di dalam kelas dengan penerapannya di luar kelas. Tabel perbandingan ini ngebantu banget buat memperjelas. Intrakurikuler itu ya pelajaran inti di kelas. Ekstrakurikuler itu fokusnya ke minat dan bakat. Nah, kokurikuler ini ada di tengah-tengah. Tujuannya spesifik banget, yaitu memperkuat pelajaran inti tadi dengan cara membawanya ke konteks dunia nyata. Jelas ya bedanya? Oke, kita udah paham apa itu kokurikuler. Sekarang kita naik satu level ke pertanyaan mengapa. Kenapa ini penting? Apa sih sebenarnya tujuan besar di baliknya? Ini dia intinya. Setiap kegiatan kokurikuler yang kita rancang itu bukan asal-asalan, bukan cuma buat ngisi waktu. Kegiatannya harus dirancang secara sengaja untuk menyasar pengembangan minimal salah satu dari 8 dimensi profil lulusan yang kita tuju. Dan lihat deh, 8 dimensi ini. Luar biasa ya, lengkap banget. Ini menunjukkan visi pendidikan kita itu holistik, utuh. Gak cuma soal nalar kritis dan kreativitas, tapi juga mencakup kolaborasi, kemandirian, bahkan sampai keimanan dan kesehatan. Ini cetak biru untuk membentuk manusia seutuhnya. Baik, teorinya sudah cukup jelas ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu, bagian praktisnya. Gimana caranya sekolah bisa mewujudkan semua konsep keren ini? Enaknya, panduan ini ngasih kita fleksibilitas. Ada 3 model implementasi yang bisa dipilih. Artinya, setiap sekolah itu bebas menentukan pendekatan mana yang paling cocok dengan kondisi murid, sumber daya, dan juga keunikan daerahnya masing-masing. Jadi, contohnya gini. Sekolah bisa aja bikin satu proyek besar yang menggabungkan pelajaran IPA dan seni. Atau bisa juga fokus membangun kebiasaan baik setiap hari lewat gerakan 7KAI, atau bahkan mengangkat keunikan budaya lokal jadi tema utama kegiatan. Kuncinya adalah fleksibilitas dan relevansi dengan konteks. Oke, modelnya sudah kita pegang. Sekarang, gimana cara menyusun rencana aksinya supaya program ini nggak cuma jadi wacana, tapi benar-benar berjalan dan memberikan dampak? Mari kita bedah langkah-langkahnya. Prosesnya ini sangat sistematis. Kenapa? Supaya program yang kita buat nantinya itu benar-benar tepat sasaran. Jadi jangan langsung loncat ke bikin kegiatan ya. Bentuk timnya dulu, lakukan analisis mendalam tentang apa yang dibutuhkan sekolah dan murid. Baru setelah itu kita pilih dimensi dan tema yang pas. Dari pembagian peran ini, kelihatan jelas banget ya kalau ini adalah kerja gotong royong, bukan cuma tugas satu orang. Mulai dari kepala sekolah yang memimpin, koordinator yang mengelola, guru sebagai fasilitator, sampai staf pendukung. Semua punya peran yang sama pentingnya. Nah, ini juga poin yang krusial. Kokurikuler itu bukan cuma soal ikut serta atau seru-seruan, ada asesmennya, baik formatif maupun sumatif. Dan yang paling penting, hasilnya itu dicatat secara resmi di rapor. Ini menunjukkan kalau proses belajar di kokurikuler itu sama seriusnya dan sama pentingnya dengan di intrakurikuler. Sekarang, yuk kita coba mundur sedikit untuk melihat gambaran besarnya. Dari semua yang sudah kita bahas, sebenarnya apa sih dampak fundamental yang ingin dicapai oleh kerangka kerja kokurikuler ini untuk dunia pendidikan kita? Kutipan dari panduan ini menurut saya benar-benar merangkum segalanya. Menjadikan satuan pendidikan bukan sekedar tempat belajar, tapi tempat bertumbuh sebagai manusia seutuhnya. Ini adalah pengingat buat kita semua bahwa tujuan akhir pendidikan itu bukan cuma mencetak siswa yang pintar secara akademis, tapi membentuk individu yang utuh.
Sebagai penutup, saya ingin meninggalkan Bapak dan Ibu dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Panduannya sudah ada, kerangkanya jelas. Tapi keajaiban sesungguhnya itu terjadi saat Anda, di sekolah Anda, meramu kerangka ini dengan warna unik sekolah, dengan budaya lokal, dan dengan potensi luar biasa dari setiap murid. Jadi, bagaimana Anda akan menggunakan ini untuk menciptakan momen-momen pertumbuhan yang tak terlupakan bagi mereka?